Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, Anda pasti menyadari dan tahu bahwa satu kendaraan yang terus dipakai tanpa henti pastilah mudah rusak. Begitu juga kalau kita mempunyai handphone, terus-menerus dipakai, akhirnya juga membutuhkan saat berhenti untuk dicas lagi. Begitu juga dengan manusia sebetulnya. Manusia ini tidak mungkin bekerja terus tanpa istirahat, tanpa berhenti. Manusia tidak bisa bekerja terus-menerus tanpa saat tenang untuk memikirkan dan menilai kembali apa yang telah dibuatnya. Orang yang terus-menerus sibuk itu bisa gampang berbuat salah, mudah berbuat keliru. Oleh karena itu, saya tertarik dengan kalimat Injil yang baru saja kita dengar, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Yesus mengatakan ini kepada para murid-Nya yang sudah capek mewartakan kabar gembira di mana-mana, dan sesudah mereka berkumpul untuk sharing, saling meneguhkan, mungkin juga melapor kepada Yesus, Sang Guru, lalu Yesus hanya menanggapi, sekarang mari kita menyendiri.
Seorang gembala yang baik tahu akan kebutuhan domba-dombanya. Dalam konteks ini jangan dibaca seperti halnya tanggal 1 sampai tanggal Juli yang lalu ya. Ada banyak umat yang mencari Romo karena Romonya pada menyendiri di Ngisonando untuk menjalani masa retretnya, retret wajib 1 tahun sekali, guna ngecas kembali hidup para rohaniwan itu supaya rohnya dimurnikan. Dan memang benar apa yang kami lakukan memang sungguh kami butuhkan untuk sejenak bukan beristirahat tanda petik semata, tetapi untuk mengakrabkan diri kembali kepada Yesus Sang Gembala Utama. Yesus itulah gembala utama kita. Karena itu, kalau banyak orang pada saat itu sulit mencari Romo, sebetulnya perlu menyadari bahwa pemimpin utamanya bukan Romo dalam gereja ini, tetapi Kristus yang gembala utama. Saya baru menyadari saat retret, saya diingatkan akan identitas utama dan yang pertama. Identitas asli kita dan yang pertama adalah pribadi sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Karena dikasihi oleh Allah, maka saya tidak pernah mengandalkan kemampuan saya. Kalau saya mengandalkan kemampuan saya, pasti saya akan kecewa, pasti saya akan frustrasi, saya akan mengeluh terus dalam hidup ini, karena banyak hal yang sebetulnya manusia penuh keterbatasan. Tapi karena Allah mengasihi, tadi dikatakan tergerak oleh belas kasih-Nya, maka hidup ini menjadi lebih nyaman karena Tuhan menghendaki agar kita tidak perlu ngoyo dalam hidup ini, tidak terus-menerus mengejar apa yang dicita-citakan. Suatu saat kita akan kecewa. Maka dalam konteks ini, saya mau mengatakan perlu kita menyendiri. Karena itu retret kami, saya sambil sharing ya, supaya tahu apa kegiatan kami pada waktu menyendiri itu. Ternyata dari pembimbing kami mengatakan, saya tahu para Romo itu banyak kesibukannya. Tapi saya juga tahu dan sadar bahwa pasti Romo-Romo tidak dekat dengan Tuhan. Nyatanya, mungkin kita lupa untuk berdoa. Kalau itu doa brevir itu doa harian ya, ada 5 doa harian. Itu formal. Kalau itu misa, itu formal. Yang memang harus dijalankan. Tetapi duduk dekat Tuhan, membiarkan kita tenang di hadapannya berjam-jam, sangat langka. Karena itu pada waktu retret memang kami diajari atau diajak untuk 1 jam minimal duduk di depan sakramen Maha Kudus. Membiarkan Tuhan yang penuh kasih kepada kita, kepada saya, untuk berbicara. Itulah saatnya kita mencas kembali apa yang sebetulnya seringkali hidup dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus lewat sabda Tuhan mengajak kita untuk menyendiri, karena menyadari betapa tidak hanya di zaman Yesus, tapi zaman sekarang yang namanya kesibukan, itu senantiasa mewarnai kehidupan kita. Kesibukan adalah salah satu ciri khas dunia modern ini. Dan di mana-mana,
khususnya pada masyarakat perkotaan, manusia sangat sibuk dengan berbagai macam hal dalam hidupnya. Kesibukan yang demikian itu telah membuat orang-orang tidak punya waktu lagi untuk hal-hal lain. Lupa akan belas kasih Allah kepada kita. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tetapi saat kita sibuk, kita menolaknya sebagai gembala baik, kita malah mengandalkan kemampuanku, kehebatanku, sehingga aku mengejar sesuatu yang dirasa dapat menjamin. Ingat, para saudara yang terkasih, kita punya keterbatasan. Pada saat mentok tidak bisa lagi mengandalkan diri, kemampuan, kita akan kecewa. Pada saat itulah menyadarkan kepada kita, kembalilah kepada Tuhan yang telah mencintai kita lebih dulu. Yang telah berbelas kasih. Seandainya Tuhan tidak berbelas kasih, apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini? Pastilah penuh kesusahan. Karena itu, kita disadarkan, meski dalam kesibukan apapun, kita merasa bahwa hidup ini seolah-olah menjadi mesin yang harus tetap berfungsi, agar produktivitas juga terjamin. Orang-orang seperti ini menjadikan kerja sebagai dewa yang baru. Tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Kalau dalam perjanjian lama, penyembahan berhala itu berarti menyembah dewa-dewa bangsa asing, maka dalam zaman modern ini, penyembahan berhala itu bisa terjadi ketika orang menganggap bahwa kerja sebagai satu-satunya yang menjamin kehidupannya. Padahal kalau kita mau meneliti secara jujur, ada banyak dewa-dewa kita yang kita puja-puji sekarang. Coba siapa yang pagi-pagi bangun tidur tidak meraba-raba HP-nya? Apakah ada pesan? Nah, itu cepat-cepat didulukan. Bukannya mencari Tuhan, malah HP-nya. Bahkan kalau HP-nya jatuh, mungkin masuk di celah-celah bantal, kita mulai bingung. Karena kita sudah punya dewa tersendiri. Kesibukan manusia modern yang melampaui batas itu menyebabkan kita lalu bertanya-tanya tentang makna kehidupan ini. Untuk apa kita hidup ini? Kita bangun pagi-pagi, buat sarapan, pergi kerja, lalu nanti pulang malam, makan dan minum, tidur dan seterusnya kita alami sebagai sesuatu yang biasa sebetulnya. Tetapi demi yang biasa itu lalu kita lupa akan yang pokok dalam hidup. Lalu kita mengatakan apa arti semua ini? Dan kita semua tahu bahwa barang siapa mau hidup baik, dia harus bekerja keras. Waktu, kemudian kita mengistilahkan waktu adalah uang. Karena itu kalau kita nggak mau diganggu, kita sedang mengejar uang. Setiap detik harus dimanfaatkan, dihitung sebagai uang. Lalu muncullah yang namanya kecemasan dan ketergesaan untuk mengisi kehidupan kita. Pertanyaannya muncul kembali, semua itu pada akhirnya untuk apa? Kita semua bekerja supaya mendapat hidup yang lebih baik dan lebih nyaman. Ya, oke saja. Tapi sadarilah bahwa semua itu hanya karena kebaikan dan belas kasih Tuhan yang memberi pertama-tama identitas kita. Tadi saya katakan identitas asli dan pertama kita adalah pribadi sebagai yang dikasihi Allah. Kalau kita tidak dikasih Allah, mungkin kita saat ini tidak seperti ini. Kita semua memang harus bekerja supaya menjadi hidup. Dan itulah kekhasan manusia. Dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ada banyak kemudahan yang kita peroleh pada masa ini.
kehadiran mesin-mesin, bisa kita ibaratkan kendaraan, macam-macam jenis kendaraan, termasuk sekarang komputer, HP, dan semuanya itu telah membuat kita menjadi mudah untuk hidup. Kita tidak membutuhkan waktu lama lagi dalam hal ini. Tapi ketika kita merasakan bahwa agak ironis ketika semua itu tersedia untuk membuat kita relatif lebih sedikit untuk bisa menyelesaikan persoalan hidup kita, tetapi kita hampir selalu mengeluh. Mengeluh tidak punya waktu. Padahal sebetulnya orang memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam setiap harinya. Karena itu pertanyaannya tetap relevan, yakni apakah yang kita cari di dalam hidup ini? Untuk apakah kita hidup? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab kalau kita mempunyai waktu untuk hening dan berdiam diri. Yesus memberikan kepada kita teladan yang baik. Di tengah kesibukannya bekerja, dia mengajak murid-muridnya pergi ke tempat yang sunyi untuk menyendiri. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita beristirahat dan beristirahatlah seketika. Begitulah hidup kerja Yesus. Sesudah bekerja keras, Yesus menyendiri ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan berkomunikasi kepada Bapanya. Maka kami sadari, para romo maksud saya, saat retret diberi waktu minimal 1 jam. Ada 3 jam. Boleh pilih yang pagi, yang siang, atau yang malam. Tapi boleh ketiga-tiganya juga, kalau senang. Maka saat 1 jam yang minimal kami lakukan, akhirnya menemukan jawaban. Mengapa seringkali kita mengeluh dalam karya? Saya merasa bahwa saya punya kemampuan ini. Saya akan tunjukkan kepada umat bahwa aku romo yang paling baik. Satu saat saya frustrasi karena saya tidak dapat mewujudkan apa yang saya cita-citakan karena saya mengandalkan kemampuan saya. Maka penting untuk melihat, menyendiri, tetapi berkomunikasi dengan Bapa, supaya kita mengetahui apa kehendak Allah yang sesungguhnya. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, tetapi yang dibutuhkan adalah saat merefleksikan hidup kita, supaya kalau hidup itu direfleksikan, maka hidup itu pantas dihidupi. Beristirahat adalah bagian penting dari hidup. Bahkan Allah sendiri pun beristirahat pada hari ke-7 sesudah penciptaan. Dan bagi Yesus, beristirahat itu bukan berarti tidur, tetapi berdoa, komunikasi kepada Bapanya. Berdoa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup Yesus. Banyak kali kita menghabiskan waktu untuk karya, tapi seringkali bagi kita lupa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kalau Yesus memberikan teladan hidup doanya yang tak pernah dilupakan, dia senantiasa mau dekat dengan Bapanya. Maka kepada para muridnya dia mengajarkan untuk melihat dirinya, bahwa Yesus adalah seorang pendoa. Karena itu, satu kali mereka meminta Yesus untuk mengajari mereka untuk berdoa. Dalam Lukas bab 11 ayat 1 dikatakan, Tuhan ajarilah kami berdoa. Itu berarti dia guru yang pantas memberi contoh dan pengajaran untuk kita bisa berdoa. Salah satu penyakit manusia modern adalah kecemasan yang lahir dari kesibukan yang tak pernah berujung. Demi kebahagiaan kita sendiri, Injil hari ini mengajak kita untuk sesekali ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan melakukan refleksi atas apa yang telah terjadi.
dan bagaimana sebaiknya kita menata hidup kita ke depan nanti. Kita mempunyai banyak pengalaman hidup, namun pengalaman yang tidak direfleksikan tidak banyak manfaatnya untuk hidup ini. Karena itu, ajakan Yesus untuk menyendiri ke tempat yang sunyi tetap relevan, bahwa hidup yang tidak direnungkan tidak pantas untuk dihidupi. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh bijaksanalah diri ini kalau kita mau berbuat yang sama seperti Yesus Sang Guru lakukan. Atau kita mau menjadi seperti robot, kerja terus. Dalam kehidupan seorang Kristen diperlukan keduanya. Ya kesibukan, tapi juga kesunyian. Allah sering hadir dan berbicara kepada kita dalam kesunyian itu. Untuk itu kita harus bisa sering berdiam diri dan mendengar. Istirahat dan saat hening bisa membantu kita untuk melihat dan memecahkan persoalan, bisa menemukan visi dan gagasan yang segar. Ada kisah inspiratif ini. Satu saat seorang kehilangan jam arloji di timbunan batang padi. Ketika orang ini mencari-cari sendiri, mengais-ngais dan tidak menemukan, dia panggil teman-temannya yang lain untuk mencari supaya kalau dicari bersama-sama mungkin cepat dapat. Tapi jam itu justru tidak ditemukan. Tapi pada satu saat dia tiduran di atas jerami itu dalam keheningan, tahu-tahu terdengar suara sekonnya itu. Cek, cek. Di situ jam saya. Dan ditemukan. Semoga kita berani menyepi, menyendiri untuk mencari kebahagiaan karena Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa.